Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbaiki, selamat perbaiki, sifat perbaiki, baca salawat perbaiki, suat semakin suat kita baiki, insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Ya udah sabar kamu, yang gimana sih? Assalamualaikum Pak. Mohon maaf, saya dengan Ujang Bustami, saya dari Cirebon. Saya datang ke sini, saya mau silaturahmi. Ini benar rumahnya Ustaz Soleh ya? Benar. Oh, bapaknya Ustaz Soleh? Saya bapaknya. Oh, bapaknya. Siapa namanya, Pak? Nama saya Putra Khairul. Oh, iya Pak. Saya datang ke sini. Saya mau ketemu sama beliau. Saya mau minta pertanggungjawaban dia. Masalahnya? Nih, si Ririn. Dibikin gila sama dia. Dia ngaji di sini. Dia ngaji di sini. Dia dibikin gila karena dia nggak mau menerima cintanya dia. Yang bener aja kamu, Pak. Nanti dulu. Ya, ngomongnya gimana? jelas dulu. Ya. Dan tenang. Kasihan Pak. Kamu nggak kasihan sama dia. Dia mau ketemu sama. Ini Bapak siapanya? Saya masih saudaranya dia. Saudaranya? Ya. Ini namanya si Ririn. Nih, Ririn. Ririn. Ya, Ririn. Maksud dan tujuan, Mau minta pertanggungjawaban dia, nikahin dia. loh, jangan cari gara-gara kamu. Nah, kok jangan cari gara-gara, Pak? Jangan macam-macam, nggak mungkin anak saya gituin dia. Parah, mungkin ini dia mau ketemu sama dia. Bikin emosi saya aja kamu. Kok bikin emosi? Saya juga bikin emosi, lebih emosi, Pak. Kamu punya anak gak jelas, gak gentle. Dia nggak mau nerima cintanya. Dia dibikin kayak gini. Gila aja. Saya punya menantu seperti itu. Apa? Saya masuk deh, Pak. Mohon maaf deh. Oh, berani. Bukan masalah berani dan tidak berani, Pak. Ini rumah saya. Oke, tahu ini rumah kamu. Tapi saya mau ketemu dengan Ustaz Soleh. Dia kurang ajar. Nggak boleh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Urusannya apa nggak Urusan boleh? dengan saya dulu. Hah? Saya nggak ada urusan, Pak. Bapak nih punya perasaan nggak? Punya rasa kemanusiaan tidak? Kasian nggak sama dia? Ya, tak mungkin lah, tak mungkin. Ini Kamu kasian nggak sama mau dia? nantang, mau nantang. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami saat ini beliau sedang beradu ilmu dengan seorang kiai yang merupakan ayah dari guru ngaji, Kiai Abu Jagat Khairot. Kiai Abu Jagat Khairot ini dia sengaja menghina Ning Ririn sebagai seseorang gila yang tidak pantas bersanding dengan anaknya yang seorang alim dan seorang guru ngaji. Kiai Abu Jagat Khairot ini dia berkata, jika sampai kapanpun dirinya tidak akan mau menerima Ning Ririn menjadi menantu di rumahnya. Sedangkan kedatangan Kang Ujang Bustami ke rumah Kiai Abu Jagat Khairot ini, adalah untuk membantu seorang wanita Malang yang bernama Ning Ririn. Yang mana, rupanya wanita itu dia telah hilang kewarasannya, akibat telah digendam dan disantet oleh guru ngajinya sendiri, sang Ustadz Soleh, anak dari Pak Kiai Abu Jagat Khairot tersebut. Ayah Ning Ririn bercerita, jika si Ning Ririn itu dulunya dia telah belajar mengaji dan menimba ilmu agama pada pesantren si Ustadz Soleh tersebut. Ayah Ning Ririn juga bercerita, jika sang Ustadz Soleh itu dia pernah beberapa kali datang ke rumahnya untuk apel dan mengajak Ning Ririn keluar dan jalan-jalan. Akan tetapi, Ning Ririn selalu berusaha menolak, karena ternyata Ning Ririn itu dia tidak ingin menjadi istri dari si Ustadz Soleh.
Bukannya tanpa alasan Ning Ririn menolak sang guru ngajinya tersebut, karena rupanya Ning Ririn sudah mengetahui, jika si Ustadz Soleh itu dia mempunyai banyak wanita. Dan rupanya beberapa teman-teman ngaji Ning Ririn juga sudah ada yang menjadi korban dari si Ustadz Soleh tersebut. Lalu kemudian setelah hamil si Ustadz Soleh itu dia menolak untuk bertanggung jawab, bahkan justru para korban-korbannya itu dinikahkan dengan para anak-anak buahnya. Dan tak ingin mengalami nasib yang sama, maka Ning Ririn mulai jarang mengikuti kajian dan pengajian si Ustadz Soleh, bahkan kemudian beralasan pulang karena orang tuanya merindukannya. Namun rupanya sifat protektif Ustadz Soleh itu justru semakin tak terkendali. Ustadz Soleh itu dia semakin sering mendatangi rumah Ning Ririn dan terus berusaha membawa Ning Ririn untuk kembali ke pondokannya. Sebagai ayah yang menyayangi putrinya, tentu saja ayah Ning Ririn pun akhirnya bersikap tegas, dan berkata, jika Ning Ririn hendak dipindahkan pondok pesantrennya. Tak terima dengan penolakan keluarga dari calon mangsanya, si Ustadz Soleh langsung saja memberikan sebuah ancaman, jika dalam waktu 3 hari Ning Ririn tidak kembali kepadanya, maka Ning Ririn pasti akan dibuat menyesal karenanya. Dan ternyata benar adanya, Ning Ririn tiba-tiba menjadi gila dan selalu memanggil-manggil nama Ustadz Soleh tersebut. Tak ingin terjadi apa-apa pada anaknya, ayah Ning Ririn pun membawa Ning Ririn untuk meminta maaf dan meminta agar sang Ustadz Soleh bersedia mengobati Ning Ririn. Bukannya Ning Ririn menjadi sembuh karenanya, namun ternyata Ning Ririn justru semakin gila dan semakin menempel kepada si Ustadz Soleh tersebut. Bahkan kemudian ayah Ning Ririn baru menyadari, jika sepertinya putri bungsunya itu dia telah dilecehkan oleh si Ustadz Soleh itu. Namun dengan kondisi Ning Ririn yang sudah seperti orang gila tersebut, justru si Ustadz Soleh dan keluarganya memulangkan dan menolak untuk menerima wanita malang itu. Maka dari hal-hal tersebutlah, dengan niat untuk membantu keluarga Ning Ririn, Kang Ujang Bustami sengaja datang untuk meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan kesewenang-wenangan Ustadz Soleh itu. Dan karena sang Kiai Abu Jagat Khairot ini dia telah menghina Ning Ririn, dan bahkan juga menantang adu ilmu dengan Kang Ujang Bustami, maka tak ada pilihan lain selain menghajar Kiai sombong yang merupakan ayah dari si Ustadz Soleh ini. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya yang bertanya kamu. Perkenalkan, nama saya Ujang Bustami, saya dari Cirebon. Ujang Bustami? Ya. Maksud apa tujuannya? Saya datang ke sini, saya mau nyari yang namanya Ustadz Soleh. Kamu Ustadz Soleh bukan? Bukan. Bukan, saya anak buahnya. Oh. Saya muridnya. Mau apa? Ada urusan apa? Kamu ibunya? Iya, saya ibu. Edan kamu? Edan? Kamu yang Edan? Kenapa saya Edan? Ngatain saya Edan, seenaknya saja kamu. Kok saya Edan? Ya jelas. Saya kesini bawa perempuan tuh, namanya Ririn. Apa kamu? Enak aja kamu kalau bicara. Kok enak aja? Ririn siapa? Tuh, gila. Sama anak kamu. Orang gila itu. Sini. Dia digendam, dipelet sama anak kamu Ustadz Soleh. Enak aja kamu. Jangan sembarangan ngomong kamu. Enak aja bicara kamu. Kok enak aja? Enggak kasihan buat itu. Kalau emang kamu tahu, Ya tahu, melet ini, Ririn. tahu makanya saya kesini. Nggak mungkin. Kamu lagi ngapain di sini berduaan? Kamu lagi tumpah kan jangan-jangan? Enak aja kalau Enak bicara. aja sembarangan. Ini dari mana ini asalnya? Dan kamu Keluar kamu. Keluar. Kenapa malah usir saya? Keluar itu dibawa orang gila itu. Gila karena sama anak kamu. Enggak. Kamu nggak kasihan sama dia? Enggak. Kamu wanita, dia wanita. Dia ngaji sama anak kamu. Nggak percaya. Dia cinta sama dia. Dia nolak cinta anak kamu. Dia dibikin gila, bikin edan kamu. Sembarangan kamu. Enak aja kamu bicara. Oh, sembarangan. Itu orang gila sana. Kamu yang bakal gila. Nggak percaya anak saya gitu-gituan. Bu, si Solehnya suruh keluar, mau injek-injek tuh kepalanya. Mau dijak-ijak? Ya, sama Enggak. saya. Enggak boleh dikeluarkan anak saya. Mau diapain kamu? Kamu nggak kasihan Bu ini? Enggak kasihan. Tuh. Bukan Dia- siapa-siapa saja. Dia punya orang tua, Bu. Biarin. Dia punya bapak, dia punya ibu. Enggak mau. Anak kamu zalim terhadap wanita. Enggak mau, itu orang stres, saya enggak mau. Nah, ya kamu yang stres.
Saya yang stres. Ya kamu stres. Enak aja kamu yang stres. Bela-bela itu orang gila kamu. Siapa sih apanya dia? Ya gila dibikin sama anak kamu. Enak aja kamu. Enggak, saya enggak percaya. Kamu lagi tumbak-tumbakan di sini sama dia. Enak aja kamu. Ada kamu bicara. Pergi kamu. Tumpah-tumpahan. Ngapain harus pergi? Ini dari sini kamu ngapain? Pergi kamu. Urusannya. Pergi. Pergi nggak? Apa urusannya ini bawa perempuan? Lah emang punya Ustaz Soleh itu kasihan. Gak mungkin Ustaz Soleh itu kayak gitu. Tak terima dengan tujuan Kang Ujang yang ingin meminta pertanggungjawaban putranya, ayah Ustadz Soleh kemudian ingin menghajar Kang Ujang Bustami. Akan tetapi Kang Ujang yang kemudian menghajar dirinya. Sehingga tubuhnya tumbang, dan terkapar tak berdaya di lantai rumahnya. Kang Ujang pun mencoba berkata kepada ibunda Ustadz Soleh, yaitu agar bersedia menerima Neng Ririn sebagai menantu, dan menikahkannya dengan putranya. Namun tak jauh beda dengan suaminya. Ibu Ustadz Soleh itu juga tidak bersedia untuk menerimanya. Dia juga marah kepada Kang Ujang, bahkan berusaha untuk mengusirnya. Demikian pula dengan seorang pria murid dari Ustadz Soleh. Dia tidak terima, sang gurunya dituduh melakukan perbuatan yang bejat. Dan dengan kemarahannya, dia kemudian ingin menghajar Kang Ujang Bustami. Namun Kang Ujang tidak ingin tinggal diam. Kang Ujang berbalik menyerang, sehingga tubuh sang murid itu pun langsung tumbang. Kang Ujang kembali berkata kepada ibu Ustadz Soleh agar bertanggung jawab dengan perbuatan putranya. Namun sang ibu itu juga masih keras kepala. Dia malah berusaha melawan, dan menyerang Kang Ujang dengan sedikit kemampuannya. Sehingga Kang Ujang terpaksa berbuat tega, dan berbalik menyerang sang perempuan jahat itu. Kamu jangan ngalahin. Fitnah ya. Ya kamu jangan nutupin anak kamu dong. Nutupin apa anak saya? Berbuat apa anak saya? Ya itu bikin gila orang. Idaman orang. Enggak. Dia masih punya bapak. Saya Dia orang baik tuh. orang baik apa? Orang ustad tuh. Ustadz Edan dia. Ustad Edan, kamu yang edan. Sinting dia. Sinting, kamu yang sinting. Enak aja kamu. Mau apa kamu? Sana pulang. Mau matiin kamu. Tidak perlu. Matiin saya. Enak aja. Parah. Main cekak-cekak aja kamu. Enak aja. Berani-berani kamu. Berani saya. Berani. Berani. Saya juga berani sama kamu. Enak aja. Mau apa? Mau gantung. Menyeret saya. Mau gantung kamu di Mau neon. gantung. Kamu dibantu. Tuh kepalanya yang pelontos. Cuk. Ayo, mau apa sama saya? Saya layani. Mau dibikin gila sama kayak dia. Bikin gila, kamu yang dasar, tidak seperti kamu malu. Kamu yang termalu. Bangun. Duduk. Duduk. Kamu nggak waras kan, Bu? Nih saya masukin ke kulkas. Mau? yang mau. Assalamualaikum. Kamu siapa? Saya Ujang Bustami, saya dari Cirebon. Anda Ustadz Soleh. Iya. Lagi ngapain kamu di sini? Pacaran lah. Pacaran lah. Keluar kamu. Kemana? Diam. Kamu gak kasihan tuh. Kamu kenal nggak sama dia? Saya nggak kenal. Nggak kenal dia. Kenal nggak? Ngapain di sini? Kamu kenal?
Kamu nggak bertanggung jawab, kamu edan, kamu gila kamu. Kamu yang edan. Kamu sementara sudah punya perempuan, kamu mencintai dia, dia tolak kamu. Kamu dibikin gila, kenapa kamu jahat? Gila dia. Kenapa kamu jahat, Soleh? Saya nggak jahat. Kok nggak jahat? Orang dia yang gila. Ya kalau nggak dibikin sama kamu, nggak mungkin dia kayak gitu. Saya kagak gitu. Parah kamu. Iya. Apa yang masuk pada dirimu? Kamu guru ngaji kan? Iya. Nah, kalau kamu guru ngaji jangan kayak gitu, jangan pengecut kamu. Saya nggak pengecut. Tuh istri ada. Istri siapa? Kamu serius istrinya kamu? Keluar sini kamu. Kalau kamu nggak pengatur. Keluar. Amin. Ini. Kenapa? Kamu waras. Waras lah. Edan kamu. Kamu yang edan. Kamu gak kasihan sama wanita. Siapa dia nggak kenal? Tuh. Sama aku mbak. Bohong dia, bohong. Akal dia itu. Jangan kayak gitu. Kamu bukan istrinya. Kau minta maaf sama orang tuanya kamu. Dia punya orang tua. Dia punya ayah, punya ibu. Iya, saya juga punya orang tua, ayah, ibu. Kamu minta maaf sama orang tuanya dia. Gak usah dengerin. Gak usah dengerin. Kok gak usah dengerin? Gak usah dengerin dia. Kenapa gak usah dengerin? Ya ngapain dengerin kamu? Emang kamu siapa? Emang kamu siapanya dia? Emang kamu kenal? Saya setan, saya siluman. Ya udah, sama. Kita orang baik ya. Kamu gak kasihan, kamu orang dia loh. Tuh. Kamu gak kasihan sama dia. Lagian orang gila ngapain mau kesini? Harusnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Bukan kesini. Kamu gak kasihan wanita loh kamu. Enggak. Serius. Serius. Enggak kenal juga. Kamu jahat. Iya. Tahu kamu jahat. Saya nggak jahat. Kamu orang jahat. dia yang ini. Sekali lagi saya ngomong sama kamu, minta maaf sama orang tuanya. Kalau Nggak enggak, mau saya. Saya nggak salah. nanti saya gantung nih Pak. Di, Biarin saya mau digantung apa, saya nggak salah. di pohon nih. Kok nggak salah? Enggak. Jujur kan yang bikin gila itu kamu. Dia yang suka sama saya. Saya ngomong sama kamu, kamu yang bikin gila dia. Enggak. Jujur. Enggak. Jujur Pak. Enggak. Jujur itu lebih baik. Enggak, benar. Kenapa? Kamu lama-lama masih gampang kamu. Ayo. Saya beneran. Tinggalin dia. Tinggalin ya dia. Enggak mau. Kok nggak mau? Orang aku cinta sama dia jadi gimana? Saya tonjokin nih. Tunjukin aja. Ayo semua lawan deh. Dulu nggak ada apa-apa berani sama kamu. Bawa dia. Belum selesai saya urusannya. Kenapa malah bawa dia? Kamu usir tuh perempuan dia. Dia sudah tidak mencintai kamu, kamu paksa dibikin gila. Gila aja kamu. Kamu kali yang bikin.
Perginya kenapa, Bos? Udah bawa pergi. Nggak usah teriak-teriak, santai aja. Kamu tuh jahat, itu si Ririn itu kasihan. Kamu kalau mencintai seseorang yang gentle, kalau dia sudah Dia yang ngejar-ngejar kita. yang ngejar-ngejar gimana? Kalau wanita sudah tidak mencintain lagi, kenapa kamu harus dipaksa dengan cara-cara yang biadab? Cara-cara yang tidak manusiawi. Kamu punya ilmu, silakan saja. Kamu bukan urusan kamu. ya kamu katanya ustadz. Itu Kamu- bukan urusan kamu. Sekarang sudah urusan saya. Udah pikirin aja sana, bawa pulang. Saya hanya kamu. Pulang, bawa pulang. Stop, jangan pernah mehapin wanita. Kamu minta maaf sama orang tuanya. Selesai. Biar si Ririn urusan saya. Biar nanti saya balikin lagi biar kamu yang gila. Nggak mau saya. Kenapa nggak mau? Udah bawa aja dia pulang. Udah, bawa. Ngapain kesini? Cari keributan. Saya nggak bikin keributan, tapi di sini saya bikin huru hara. Nggak enak sama tetangga. Pak, Bapak Kiai kan? Iya, saya kiai. Oh, Kiai. Bapak jangan jahat ngajarin anak kayak gitu, Pak. Bukannya saya jahat, tapi gak mungkinlah anak saya seperti itu. Mungkin saya bertanggung jawabkan, Pak. Saya jauh-jauh datang dari Cirebon ke sini. Ya, Ya, saya kasihan sama Ririn karena sudah dibikin gila. Karena dia menolak cintanya anak kamu. Kok tega sih, Pak? ya kalau orang anak saya yang gak mau sih bagaimana? Justru si Ririn yang nggak mau sama anak kamu, dipaksa sama anak kamu, dia nangis, depresi sampai dia dibikin gila. Kan kacau, Pak. Emang kamu bisa bikin orang gila seperti itu? Ya buktinya anak kamu itu bikin gila orang. Bukan dia gila-gilaan itu ceweknya. Oh gila-gilaan? Ya kamu yang gila-gila. Ya, gak mungkin lah orang dianya gila sendiri kok dibawa ke sini. Gimana terus keluarga saya bagaimana itu? Lah ya kamu yang gila-gilaan, Pak. Ya orang saya nggak gila kalau anak saya tuh kalau malam di masjid sama saya kan dilanggar. Buat apa? Buat guna-guna orang itu. Lah buat apa? Ya karena anak kamunya edan, gila. Kamu yang edan, kamu yang itu.
Badan